sahabat excellent, pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang soal yang berkaitan dengan persamaan eksponen ya, yang bilangan pokoknya itu bukan lagi merupakan suatu bilangan bulat tapi sudah merupakan suatu fungsi. Oke, kita langsung lihat untuk soalnya. Oke, kita coba soal yang pertama. Nah, soalnya itu adalah tentukan himpunan penyelesaian untuk persamaan eksponen. Jadi soalnya itu adalah X ditambah 1 pangkat X kuadrat dikurangkan dengan 3X sama dengan 2X dikurang 3 pangkat X kuadrat dikurang 3X. Nah, yang ditanyakan di sini adalah HP ya, atau himpunan penyelesaiannya. Nah, kalian ingat lagi sifat-sifatnya jika suatu persamaan eksponen tersebut bilangan pokoknya adalah dalam bentuk fungsi dan pangkatnya juga fungsi, itu ada 3 sifat yang berlaku ya. Nah, kalian bisa cek pada video yang sebelumnya. Nah, bentuk ini adalah kalau kita perhatikan itu kan bilangan pokoknya tidak sama, ya kan? Justru yang sama itu adalah pangkatnya. Maka bentuk umumnya kalau secara umum kita tuliskan Fx pangkat Gx sama dengan Hx pangkat Gx. Nah, gitu kan? Maka yang menjadi Fx di sini itu adalah X ditambah 1. Nah, ini ya Fx-nya. Fx berarti X tambah 1. Kemudian yang menjadi Gx-nya itu adalah X kuadrat dikurang 3X. Dan yang menjadi Hx-nya itu adalah 2X dikurangkan dengan 3. Nah, sekarang kita lihat, ini kalau tidak salah itu adalah sifat yang kedua, di mana bilangan pokoknya tidak sama, pangkatnya sama, maka berlaku nanti Fx akan sama dengan Hx. Yang pertama ya, Fx-nya siapa? Fx-nya itu adalah X tambah 1. Sedangkan Hx-nya itu adalah 2X dikurang 3. Kelompokkan yang sama-sama X, positif 2 pindah ruas 2X sama dengan sini ada min 3, satunya pindah ruas ya jadi negatif 1. X dikurang 2X adalah min X sama dengan min 3 dikurang 1 min 4. Nah, ini sama-sama kita kalikan negatif ya kedua ruasnya, maka hasilnya positif X sama dengan 4. Syarat yang kedua itu adalah katanya Gx sama dengan 0. Siapa yang Gx di sini? X kuadrat. Oke, X kuadrat dikurang 3X sama dengan 0. Nah, kita dapatkan bentuknya itu dalam bentuk persamaan kuadrat ya. Jadi kalau kita faktorkan, nah X kuadrat itu kan sama juga dengan X kali X dikurangkan dengan 3X sama dengan 0. Nah, di sini dia punya X. Di sini juga punya X, kita bisa keluarkan X-nya 1, kita buka kurungnya, maka yang tinggal di sini adalah X dikurang, nah di sini tinggal 3 karena X-nya udah keluar ya, sama dengan 0. Ini kan artinya adalah X kali. Kita ambil yang pertama, X yang pertamanya kita samakan dengan 0, X yang kedua yaitu X kurang 3-nya yang sama dengan 0. Maka di sini X sama dengan 3. Nah, kemudian untuk syarat yang kedua ini, Gx yang sama dengan 0 ini, dia kan ada syaratnya kan? Syaratnya itu kan katanya Fx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian Hx-nya juga tidak sama dengan 0. Sekarang nilai X yang kita dapatkan, kita substitusikan ke Fx dan ke Gx-nya. Ke Hx-nya. Oke, kita substitusi dulu ke Fx. Fx sama dengan berapa Fx-nya tadi? X tambah 1. Oke, kita substitusikan dulu karena nilai X-nya ada 2 ya, 0 dulu. Berarti F0 sama dengan 0 ditambah 1. Kita dapatkan 1. Kemudian F-nya 3 lagi. Untuk F3, 3 ditambah 1. Kita dapatkan 4. Nah, nilai F ketika F-nya 0, ternyata kita ketika X-nya ya, X-nya 0 untuk fungsi Fx ini kita dapatkan F-nya itu kan Fx-nya nilainya 1 kan. 1 itu tidak sama dengan 0, memenuhi, ya kan? Untuk X sama dengan 3 juga sama, kita dapatkan 4. 4 juga tidak sama dengan 0, sehingga juga memenuhi. Kemudian sekarang gantian Hx-nya lagi. Hx-nya adalah 2X dikurang 3 ya, 2X dikurang 3. Kita masukkan dulu untuk H0, maka kita dapatkan 2 kali 0 kurang 3. 2 kali 0
itu adalah 0 ya, dikurang 3 itu adalah min 3. Yang satunya lagi, oke, sini aja ya, H. Oke, tadi kita ulang dulu ya. Untuk H0 tadi kita dapatkan min 3 ya. Nah, sekarang H-nya berapa lagi? H-nya untuk H yang 3 lagi. Kenapa? Karena kan yang kita dapatkan tadi kan X-nya 0, X-nya sama dengan 3 ya. Nah, jadi ini kan untuk syarat yang kedua tadi. Kalau tadi ini kan kalau ini untuk syarat yang pertama ya sudah, kita berhenti sampai di sini. Nah, untuk syarat yang kedua ternyata kita harus ngecek lagi apakah ketika dimasukkan nilai X-nya itu dia tidak, Fx-nya nanti tidak sama dengan 0 atau Hx-nya tidak sama dengan 0. Oke, kita masukkan H-nya 3. 2x kurang 3, masukkan 2 kali 3 kurang 3, 6 kurang 3 yaitu di 3. Kita cek satu-satu dulu. Untuk H0 tadi min 3, min 3 juga tidak sama dengan 0, yang ini juga tidak sama dengan 0, maka untuk X sama dengan 0 memenuhi, untuk X sama dengan 3 juga memenuhi, karena semua ketika kita masukkan nilai X dan 0-nya ke fungsi Fx dan Hx ternyata betul dia tidak sama dengan 0. Kalaulah dia sama dengan 0 berarti nilai X itu dikatakan tidak memenuhi. Nah, jadi karena ini kebetulan dia memenuhi semuanya ya. Jadi HP-nya itu kita tuliskan mulai dari yang kecil 0 dulu, 3 dan 4. Nah, misalnya ketika kita masukkan nilai X-nya ke fungsi Fx misalnya atau ke Hx, ternyata dia tidak sama dengan 0. Berarti Hx ini kita katakan tidak memenuhi ya. Jadi syaratnya dia harus tidak sama dengan 0. Baik negatif pun nilainya ataupun nilainya positif. Yang penting nilainya tidak sama dengan 0. Oke, bagaimana? Paham ya, sahabat Excellent? Oke, sekarang kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Soalnya itu adalah katanya 3, oke, 3x dikurangkan dengan 7 pangkat, oke, pangkat x kuadrat ditambah 3x dikurangkan dengan 4 sama dengan 1, ya kan? Nah, sekarang kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya. Ingat, bentuk ini memenuhi untuk sifat yang ketiga. Nah, kalian cek lagi ya di video sebelumnya. Jika suatu persamaan eksponen yang memuat suatu fungsi, maka bentuk ini kalau kita berubah dalam bentuk umumnya dia akan menjadi fx pangkat gx sama dengan 1, ya kan? Nah, maka berlaku. Nah, ini kalau tidak salah sifat yang ketiga ya, sahabat Excellent ya, kalau kalian cek. Jadi yang pertama kita cari dulu. Nah, jadi jika fx sama dengan gx sama dengan 1, fx pangkat gx maksudnya sama dengan 1, maka nanti berlaku yang pertama, fx-nya akan sama dengan hx. Bukan hx ya, 1 maksudnya. Akan sama dengan 1. Sesuai dengan sifatnya. Fx-nya siapa? Fx-nya di sini adalah 3x dikurang 7. 3x dikurang 7 sama dengan 1. Maka 3x saja akan sama dengan 1. 7-nya pindah ruas ya. Ditambah 7, maka 3x sama dengan 8. Maka x nanti akan sama dengan 8/3. Nah, kita dapatkan 8/3. Untuk yang pertama ini tidak ada syarat ya. Jadi kalau kita sudah dapatkan nilai X ya udah kita berhenti sampai di situ. Kemudian syarat yang kedua, dia juga berlaku nanti fx sama dengan min 1. Nah, hati-hati ya, di sini ada syaratnya. Syaratnya itu katanya adalah gx-nya harus genap. Oke, kita masukkan dulu fx-nya. Fx-nya di sini adalah 3x dikurang 7 sama dengan min 1. Maka kita dapatkan 3x sama dengan, tulis dulu min 1-nya, min 7 pindah ruas ya, ditambah 7. 3x sama dengan 6, maka x sama dengan 6/3. Berapa 6/3? Yaitu 2. Maka kita dapatkan x-nya sama dengan 2. Nah, kita tidak berhenti sampai di situ saja karena di sini ada syaratnya. Syaratnya itu adalah gx-nya harus genap. Nah, kita substitusikanlah nilai x yang sudah kita dapatkan tadi ke dalam fungsi gx-nya. Siapa yang fungsi gx di sini? Yaitu kita tulis dulu gx sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurang 4. Masukkan 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 dikurang 4. Ganti ya tadi ya, untuk x-nya 2 ya, G2.
Oke, sama juga dengan 4 ditambahkan dengan 6 dikurang 4. Nah, 4 kan bisa habis ya. Sama juga dengan 6. Apakah 6 itu genap? Iya, betul. 6 itu genap. Berarti untuk X sama dengan 2 dia memenuhi. Nah, jadi kalau kita dapatkan ganjil gimana? Ya, berarti X-nya tidak memenuhi. Sehingga nanti di himpunan penyelesaian tidak kita masukkan. Nah, ada lagi syaratnya yang lain? Ada. Syaratnya apa? Yang ketiga itu adalah GX. Nah, jadi ada 3 ya. GX-nya akan sama dengan 0 dengan syarat. Oke, lagi-lagi ada syaratnya ini. Syaratnya itu adalah fx-nya tidak sama dengan 0. Oke, masukkan gx-nya di sini siapa? X kuadrat ditambah 3x dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini karena bentuknya persamaan kuadrat, jadi untuk menentukan nilai x-nya kita faktorkan ya, kita tuliskan x di sini, x di sini. Nah, bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara menentukan nilai x pada suatu persamaan kuadrat yang dengan metode faktor, kalian bisa cek pada video yang sebelumnya atau di deskripsi di bawah ya, sudah saya letakkan linknya. Kalau dikali hasilnya min 4, kalau dijumlahkan hasilnya 3. Kira-kira berapa? 4 dan min 1. Karena 4 kalau dikali min 1 min 4. 4 ditambah min 1 itu adalah positif 3. Sehingga kita dapatkan X-nya. Oke, kita dapatkan yang pertama X tambah 4 sama dengan 0, maka X sama dengan min 4. Yang kedua, X kurang 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Nah, nilai X yang kita dapatkan ini belum tentu memenuhi, karena kita cek dulu kira-kira syaratnya terpenuhi atau tidak. Kalau tidak, ya berarti X-nya tidak kita masukkan tadi ya ke dalam himpunan penyelesaiannya. Kita cek dulu. Kita mulai dari katanya fx-nya tidak sama dengan 0. Oke, saya cek di sini ya. fx-nya tadi berapa nilainya fx-nya? Fx-nya itu adalah 3x dikurang 7. Kita ambil x yang pertama dulu, min 4. F min 4 sama dengan 3 kali min 4 dikurang 7. 3 kali min 4 min 12 dikurang 7 berarti min 19. Min 19 ternyata tidak sama dengan 0 ya. Berikutnya kan X-nya masih ada satu lagi ya, kita masukkan lagi untuk X1 berarti 3 kali 1 dikurang 7. 3 kali 1 adalah 3 dikurang 7 adalah min 4. Ternyata min 4 juga tidak sama dengan 0. Maka X sama dengan min 4 dia memenuhi. X sama dengan 1 juga memenuhi. Maka himpunan penyelesaian untuk persamaan eksponen di atas adalah, kita mulai dari angka yang paling kecil dulu ya, min 4, kemudian berapa lagi? 1 ya kan, kemudian 2 dan 8/3. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian untuk persamaan eksponen tersebut. Nah, bagaimana sahabat excellent? Sangat gampang sekali ya. Jadi kalian supaya lebih paham nanti harus lebih banyak latihan soalnya. Jadi semakin sering kita latihan soal, otomatis nanti kita akan semakin paham. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Next, kalian lihat lagi pada video-video berikutnya. Kita akan bahas lagi atau kita tuntaskan lagi pembahasan tentang persamaan eksponen dan pertidaksamaan eksponen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.